saya Jejen, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Cikondang, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya bersama rekan sejawat di sekolah saya akan mempraktikkan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Bagaimana tahapan kegiatannya, lalu seperti apa prosesnya? Penasaran kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk mari kita simak dan tonton videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Denti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, saya dengan keluarga dan sudah sehat walafiat. Oh, syukur alhamdulillah Bu ya. Ibu dengan keluarga Ibu saat ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selamanya ada dalam Amin, lindungan amin Allah Pak, amin Pak. Oh iya Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu sudah meluangkan waktunya di kegiatan supervisi akademik ini ya Bu ya. Nah, di tahapan pra-observasi ini mohon izin Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana dan persiapan apa saja ya yang mungkin sudah disiapkan oleh Bu Denti di kegiatan pembelajaran besok itu ya Bu ya. Tidak apa-apa kan Bu ya? Tidak apa-apa ya. Terima kasih Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama gini Bu, materi pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan besok itu? Oh, yang saya akan sampaikan untuk materi besok itu materi kelas 2, tema 7, subtema 1, fokus pembelajaran kelima, fokus pembelajaran bahasa Indonesia Pak. Materinya apa Bu? Oh, materinya menggali informasi dari dongeng, binatang atau fabel tentang hidup rukun secara lisan dan tulisan dengan tujuan kesenangan Pak. Oh, jadi itu ya materi yang akan Ibu sampaikan. Materi kelas 2, tema 7 kebersamaan. Bersamaan ya. Subtema 1 kebersamaan di rumah ya Bu. Iya. Pelajaran kelima fokus pembelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menggali informasi dari dongeng, binatang atau fabel tentang hidup rukun secara lisan dan tulisan dengan tujuan kesenangan. Itu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu untuk besok itu? Tujuan pembelajarannya melalui media pembelajaran yang dipilih, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri Pak. Yang keduanya, melalui media pelajaran yang dipilihnya, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri Pak. Oh, jadi itu tuh yang pembelajarannya Bu ya. Sedikit saya tanyakan Bu. Yang dimaksud melalui media pembelajaran yang dipilihnya itu bagaimana maksudnya? Mencermati isi teks, gambar, bercerita, poster, video atau media pembelajaran yang lainnya Pak. Oh, jadi siswa diberikan keleluasaan untuk melihat teks dalam itu ya. Mengamati isi teks, belajar menggunakan medianya mungkin terserah siswanya ya. Pilihan kesukaan siswa, kesenangan siswa. Oh iya, bagus sekali itu Bu ya. Nah, besok itu area pengembangan kompetensi Ibu yang hendak dicapai, yang ingin dikembangkan itu apa untuk observasi besok? Saya ingin mengembangkan 14 standar fungsi guru, diantaranya yaitu menguasai peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum Pak, mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi sampai dengan keprofesian melalui tindakan reflektif Pak. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan 14 standar kompetensi guru yang ada di itu ya, di acuan PKG ya. Nah, dari 14 standar kompetensi guru itu lebih spesifiknya pengembangannya di area mana Bu? Oh, dari 14 kompetensi guru, dari 14 kompetensi itu saya ingin mengembangkan 2 kompetensi Pak. Kompetensi saja Pak ya. Potensi apa saja Bu? Yang pertama, menguasai karakter peserta didik Pak. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik. Jadi hanya 2 yang dikembangkan untuk pembelajaran besok ya? Ya, 2 Pak ya. Yang pertama adalah menguasai karakter peserta didik dan pengembangan peserta didik. Potensi peserta didik pengembangan potensi peserta didik ya Pak. Potensi yang akan besok lebih spesifik lagi yang dikembangkan oleh Ibu ya.
Nah, begini Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran, kan harus mungkin supaya tercapai gitu ya. Strategi apa yang akan dipakai yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Oh, yang strategi akan saya pakai buat besok, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Wah, yang lagi tren dan viral gitu ya. Belajar diferensiasi di Kurmer Merdeka itu ya, Bu? Pak, Nah, yang dimaksudnya gimana Bu strateginya? Strategi pembelajaran diferensiasi itu? Oh, yang strateginya itu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua itu diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, Pak. Oh, jadi besok Ibu akan melakukan belajar berdiferensiasi dengan strategi konten, proses dan produk. Iya, Pak. Oke, ya Bu. Capaian sukses atau target yang Ibu lakukan untuk esok itu ketika Ibu nanti akan mengajar di depan anak-anak itu kelas. Ya. Kalau saya punya tentang nilai interval 0 sampai 100, Ibu mengharapkannya di angka berapa itu? Oh, capaian atau target yang saya harapkan di kegiatan nanti, Pak, adalah 90 atau kalau bisa 100%, Pak. Luar biasa ya Bu ya, target yang sangat luar biasa. 90 atau akan saja biar 100. Iya, saya tercapai Pak targetnya, Pak. Semangatnya sangat luar biasa Ibu ya, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Ya, amin Pak, mudah-mudahan Pak tercapai. Mungkin itu saja Bu, yang beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Ibu, Ibu bisa menyimpulkan mungkin dari percakapan tadi kita, kesimpulannya apa itu? Coba Ibu bisa menyimpulkan. Ya, siap. Melalui kegiatan supervisi akademik ini, dengan perencanaan dan strategi yang sudah saya siapkan, saya berharap mudah-mudahan saya terbantu dalam menggali potensi diri, dan jika meningkat kompetensi diri, karena dengan meningkatnya kompetensi diri saya, Pak, dalam mengajar, maka kualitas pembelajaran di kelas pun otomatis akan meningkat. Dan siswa juga mudah untuk mencapai tujuan pembelajarannya, Pak. Gitu ya, Pak. Betul sekali, Ibu ya. Jadi kesimpulan pembicaraan kita ini melalui kegiatan besok ya, pembelajaran Ibu di kelas, Ibu mudah-mudahan terbantu ya kok dengan saya, mungkin Ibu menggali potensi Ibu diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Yang mana kata Ibu, di mana kalau kompetensi guru itu meningkat, kualitas pembelajaran pun akan meningkat di kelas, sehingga tujuan pembelajarannya siswa itu mudah tercapai. Betul sekali Ibu ya Bu ya. Itu saja mungkin Bu bicara-bicara kita hari ini. Sampai ketemu besok di mana Bu, kita akan di ruang kelas 2 aja, Pak. Seperti situ, di ruang kelas 2. Jam berapa? Jam 7.30 Pak saya. Oh iya, sampai ketemu besok ya Bu di ruang kelas 2 jam 7.30. Terima kasih ya Bu sebelumnya, sampai ketemu besok ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Pimpin itu masih sama
kemarin ya, yang saya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yenti di Kemenang. Nah, apa sih harapan Ibu di kegiatan pasca observasi ini? Yang saya harapkan yaitu saya dapat merefleksikan kegiatan mengajar saya pada tahap observasi itu. Hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan, saya ingin tahu di mana kekuatan dan kelemahan saya, agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan saya untuk diperbaikan ke depannya. Pelajaran di kelas saat itu diantaranya yaitu memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar, dan profil belajar, memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan kemauan belajar peserta didik. Menggunakan media pembelajaran yang dikasih pilihan kepada peserta didik dalam menuangkan pemahamannya gitu Pak. Baik, itu ya mungkin yang Ibu sudah lakukan. Nah dari kegiatan Ibu yang sudah sebutkan tadi, hal-hal yang menurut Ibu sudah baik dilakukan itu hal mana saja? Yang sudah baik itu mereka aktif bertanya dan mampu mengerjakan tugas walaupun belum sempurna dalam mengerjakannya Pak. Terus itu apa lagi? Yang dirasakan oleh Ibu ketika di kelas itu apa? Yang dirasakan oleh Ibu gitu. Ketika Ibu melihat anak-anak aktif itu apa yang Ibu rasakan? Gitu? Pembelajaran yang saya rasakan secara pribadi, pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, anak-anak juga ikut andil, ikut serta aktif dalam pembelajaran. Justru yang membangun pembelajaran itu anak-anak sendiri, jadi membuat pembelajaran lebih menyenangkan Pak. Baik Ibu, sangat luar biasa ya. Nah lalu ini menurut Ibu ya, hal-hal yang sudah dilaksanakan saat itu pembelajaran tersebut menurut Ibu baik gitu kan. Nah, sejauh mana Ibu merasakan bahwa hal itu baik? Tentunya Ibu sudah tahu ya bahwa anak-anak sudah paham aktif. Indikator dari yang Ibu lihat, indikator yang Ibu lihat, anak-anak sudah memahami pembelajaran aktif itu dilihat dari mana? Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya praktikkan di kelas tadi, saya mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang artinya saya mampu mengetahui karakter peserta didik walaupun belum maksimal Pak. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu pencapaian targetnya berapa itu dari apa yang Ibu harapkan gitu kan? Misalnya kemarin kan kita di kegiatan pra-observasi kita sudah membicarakan tentang target gitu. Kemarin kan Ibu menargetkan 100 ya, target yang luar biasa. Wah, tidak apa-apa, itu bagus ya. Nah, kira-kira Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin itu targetnya menurut Ibu nih, kalau saya punya tentang nilai misalnya 0 sampai dengan 100, Ibu ada di posisi berapa? Untuk yang sekarang target Ibu yang kurang lebih 82% Pak. Wah, saya pengen itu. Capaian yang sangat luar biasa ya Pak ya. Sudah segitu saja sudah lumayan. Itu kan orang lain, apalagi saya gitu. Nah Bu, yang penting kan ada kenaikan pasti gitu. Ada kenaikan gitu kan dari yang Ibu harapkan. Nah Bu, kalau kelemahan-kelemahan dari pembelajaran tadi apa sih menurut Ibu kelemahannya? Oh iya Pak, yang menjadi ganjalan saya itu anak-anak seperti tidak boleh kondusif. Tidak kondusif ya? Tidak kondusif, kelelahan, dan saya kurang maksimal dalam memperdayakan atau menggali potensi mereka Pak. Oh, jadi anak-anak seperti kelelahan seperti itu ya? Kelelahan kalau banyak itu. Terus juga tidak kondusif Pak ya. Nah, kira-kira ini apa yang akan Ibu lakukan supaya lain gitu, supaya anak-anak itu kondusif, tidak kelelahan, kemudian Ibu bisa
strategi lain. Cuman saya strategi apa tuh? Jadi penasaran, menarik sekali. strategi Paling kan ibu punya strategi banyak sekali. Strategi apa lagi yang akan ibu terapkan? strategi yang lain, cuma saya belum paham konsep dari strategi itu. Strategi apa tuh? Coba diingat-ingat. Penerapan PSE, Pak. Oh, PSE ya, iya yang lagi primariat itu Iya. ya, pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Kemudian apa lagi Bu? Budaya positif dan coaching. Coaching Ya. Terus apa lagi Bu? Tapi saya belum menguasai, Pak, dalam paham belum paham begitu betul paham. teori dan konsep Tapi strateginya. Ibu sudah tahu saja konsep, Iya. sudah tahu aja tentang itu sudah bagus ya. Iya. Iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar paham dan menguasai strategi itu? Mungkin Ibu ada rencana lain? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan belajar terkait ketiga konsep itu, Pak. Iya, rencana luar biasa ya Pak ya. Nah, rencana yang itu kapan Bu itu akan dilakukan? Setelah menerapkan di kelas ya, Pak, baru saya akan merencanakan. Rencanakannya setelah Ibu, maksudnya mungkin dalam waktu dekat ini mungkin Dalam seperti waktu itu dekat maksud ini, Ibu ya. ya. Iya. Lalu akan Ibu terapkan setelah Ibu Jadi baru diterapkan di kelas. rencananya rencana yang baik dan luar biasa itu capek ya. Karena waktu kita hanya sebentar, kita cukupkan dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya ya. Ya, sama-sama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PP, calon guru penggerak karena Kabupaten Sukabumi yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi di sesi kegiatan pasca observasi ini. Pak ya, baik terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Semoga rencananya sukses Ya.